Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Andi Indra Patarusni dengan NIM 2211138 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dari PAI 4P akan menguraikan mengenai bayi tabung, aborsi, dan nikah beda agama. Bayi tabung merupakan proses pertumbuhan di luar tubuh antara sperma suami dan ovum istri dan diimplementasikan dalam rahim istri. Dan dalam hal ini spermatozoon, ovum, dan kehamilan seluruhnya berasal dari suami istri yang bersangkutan. Dilakukan sebab pasangan suami istri kesulitan mendapatkan keturunan dengan sebab tertentu, padahal anak keturunan ialah pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Pada dasarnya bayi tabung merupakan suatu keberhasilan dari ilmu pengetahuan dan teknologi dan merupakan dengan tujuan untuk membantu pasangan suami istri bagi yang kesulitan untuk mendapatkan keturunan, karena memang ada beberapa sebab-sebab tertentu seperti kemandulan seperti itu. Sebagaimana menurut Anwar dan Roharjo, mereka mendefinisikan bayi tabung seperti ini. Bayi tabung merupakan usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh, kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa. Husain Yusuf juga mengemukakan bahwa bayi tabung itu dilakukan bila sperma dan ovum pasangan suami istri yang diproses dalam tabung setelah terjadi pembuahan kemudian dimasukkan dalam rahim istri sampai saat terjadinya kelahiran. Maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya atau nasabnya dengan ayah beserta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syariat Islam. Itu menurut Husain Yusuf. Kemudian dari surat keputusan Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang implementasi bayi tabung tertanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa inseminasi pembuatan bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah secara muhtaram dibenarkan oleh Islam selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. Mengenai bayi tabung, merupakan prinsipnya pada prinsip dasarnya tadi untuk membantu pasangan suami istri yang kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Namun di sisi lain timbul pertanyaan-pertanyaan, bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin sperma suami dan ovum istri pada rahim wanita lain. Jadi maksudnya sperma yang diambil suami dan ovum yang dari istri sah kemudian diproses di bayi tabung, kemudian setelah terjadi pembuahan dimasukkan ke wanita lain. Itu bagaimana pandangan hukum Islam begitu. Dari surat keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor 952 /MUI X1 /1990 tentang inseminasi buatan atau bayi tabung. Di dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa inseminasi pembuatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami istri untuk istri-istri lain atau wanita lain hukumnya haram atau tidak dibenarkan dalam Islam. Itu menurut Majelis Ulama Indonesia. Hasil ijtihad para fikih dari berbagai pelosok dunia Islam pada tahun 1986 di Aman yang tercantum dalam ketetapan dari sidang ketiga dari Majma' Majmul Fikih Islami Al-Hafalul An-Nabil atau dalam kurung bayi tabung, yang artinya begini: cara yang kelima dari itu dilakukan di luar kandungan antara dua biji suami istri, kemudian ditanamkan pada rahim istri yang lain atau dalam kurung dari suami. Hal itu dilarang menurut hukum syara. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih besar dari sisi Allah
lost, sudah sirik daripada seorang laki yang meletakkan maninya ke dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Begitu. Jadi secara langsung kita bisa tarik kesimpulan bahwa menanamkan sperma dan ovum yang telah dibuahi di dalam bayi tabung, atau bayi tabung tadi, itu hukumnya haram. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis, apakah diperbolehkan? Jadi alasan non medis seperti menjaga tubuh, alasan non medis seperti menjaga kondisi tubuh biasanya tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh fatwa-fatwa ini. Melakukan prosedur ini hanya untuk tujuan estetika mungkin tidak sah, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang menekankan pada keperluan medis dan niat yang baik. Jadi tidak ditekankan melakukan bayi tabung karena beralasan untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap atletis. Jadi tidak etis untuk melakukan hal itu, padahal dia masih sanggup untuk melakukan secara murni, begitu, secara alami di dalam rahim. Maksudnya pembuahannya memang murni di dalam rahim, begitu. Mengenai pernikahan beda agama, fenomena pernikahan beda agama adalah hal yang lumrah yang terjadi di Indonesia. Hanya dengan dalil mencintai dan takut terjerumus dalam perzinahan, akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin kasih dengan melangsungkan pernikahan, walaupun tidak resmi atau ilegal melalui lembaga tertentu, bukan melalui kantor urusan agama atau KUA yang di bawah naungan Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun terkadang mereka harus melangsungkan pernikahan berdasarkan dua agama secara terpisah, yaitu secara Islam dan non-Muslim. Dalam peraturan perundang-undangan nomor 9 tahun 1975 menyebutkan secara eksplisit bahwa pernikahan yang bisa dicatatkan di KUA adalah yang dilangsungkan secara Islam. Pencatatan perkawinan mutlak penting karena banyak konsekuensi lanjutan jika kewajiban ini tidak ditunaikan. Ia mengungkapkan perkawinan yang tidak dicatatkan bisa berdampak pada status anak dan menyangkut pola waris. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang pernikahan memang mengatur bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sementara pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang jika aturan agama melarang serta peraturan lain yang berlaku. Jadi perkawinan itu sah jika dilakukan menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing, begitu. Jika agama memang menyetujui atau memang peraturannya ada dalam agama, maka perkawinannya sah dan tercatat di dalam kantor urusan agama, begitu. Selain itu, MUI berpandangan bahwa perkawinan antara muslim dengan non-muslim tidak diperbolehkan karena mesti berdasarkan Al-Quran dan hadis, seperti yang saya katakan tadi. Sehingga ketentuan pada pasal ayat 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1978 mengenai syarat dan perkawinan tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan agama. Begitu. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran atau kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan atau suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perkawinan telah ditegaskan pada pasal 2 ayat 2
dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat di kantor urusan agama. Jadi perkawinan yang melangsungkan secara Islam, perkawinan menurut agama Islam itu dicatat di kantor urusan agama. Pernyataan kedua, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan 100 cayaannya itu selain agama Islam. Jadi pencatatan perkawinan selain agama Islam dilakukan di pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Jadi perkawinan yang dilangsungkan secara bukan agama Islam, selain agama Islam itu dicatat di kantor catatan sipil. Jadi pada pernyataan pertama, apabila pernikahannya dilangsungkan secara Islam menurut agama Islam itu dicatat di kantor urusan agama. Namun jika berlangsung secara bukan agama Islam, selain agama Islam itu dicatat di kantor catatan sipil begitu. Kemudian ada pertanyaan, apakah dianggap sah pernikahan beda agama dan bagaimana Undang-Undang Republik Indonesia mengatur kasus nikah beda agama dan bagaimana hukum Islam berpandangan. Jadi apakah sah pernikahan beda agama? Sebelum menjawab pertanyaan itu, dalam hukum fikih ada 3 pembahasan mengenai pernikahan beda agama. Yang pertama, antara seseorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik. Jadi pernikahan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik. Yang kedua, pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, dan perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim. Itu bagaimana hukumnya? Jadi pernikahan seorang muslim dengan wanita musyrik itu dijelaskan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Meskipun dia menarik hatimu, jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sehingga mereka beriman. Sungguhnya hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik. Meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Kemudian perkawinan antara seorang pria muslimah dengan wanita ahli kitab dijelaskan dalam Al-Quran. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Makanan sembilan ahlul kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal juga bagi mereka. Dihalalkan bagimu nikahi perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan bermaksud berzina dan tidak untuk menjadikan mereka pasangan gelap, siapa yang gofur setelah beriman, maka sungguhnya sia-sia amalnya dan akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim. Jadi yang ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim atau kafir. Para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami ahli kitab atau Yahudi Nasrani, Yahudi dan Kristen, ataupun memeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu, Buddha, ataupun memeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa pernikahan tidak sah jika dilakukan antara pria muslim dengan wanita musyrik.
atau antara wanita muslimah dengan pria non-muslim. Pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab bisa sah dengan syarat tertentu, tetapi praktik di luar KUA tetap menjadi masalah. Simpulan kedua pada poin tadi, berdasarkan pembahasan 3 pernikahan dalam hukum fikih, pernikahan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat formal yang diatur oleh undang-undang, terutama jika tidak melalui KUA dan tidak diakui secara resmi oleh negara. Jadi mengenai pertanyaan tadi, apakah dianggap sah pernikahan beda agama? Jadi bisa dianggap tidak sah jika dilakukan antara pria muslim dengan wanita musyrik atau wanita muslimah dengan pria non muslim. Begitu. Bisa jadi tidak sah, pernikahan tidak sah jika pria muslim tadi dengan wanita musyrik atau wanita muslimah dengan non muslim. Kemudian pernikahan bisa dianggap sah jika pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab, begitu. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Namun jika praktik di luar KUA ataupun di luar kantor urusan agama, karena memang kita kan melangsungkan secara agama Islam, begitu. Jadi pria muslim dengan wanita ahli kitab, jadi kan masuk ke dalam agama Islam gitu pernikahannya. Jadi seperti peraturan tadi, jika pernikahan berlangsung secara agama Islam harus dicatatkan di kantor urusan agama. Bila tidak dilakukan di kantor urusan agama, jadi tetap menjadi masalah, begitu. Selanjutnya, bagaimana Undang-Undang Republik Indonesia mengatur kasus nikah beda agama dan bagaimana hukum Islam berpandangan. Jadi pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menurut regulasi tersebut yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal 8 butir F tentang perkawinan, yang dilarang antara dua orang adalah bagi mereka yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, gitu. Maka dari itu jika agama melarang, secara yuridis pernikahan juga dilarang, begitu pula sebaliknya. Karena memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Meskipun dia menarik hatimu, jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada lelaki musyrik. Meskipun dia menarik hatimu, maka mengajak ke neraka. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayat kepada kita agar manusia mengambil pelajaran. Mengenai aborsi, selanjutnya mengenai aborsi atau abortus. Jadi aborsi atau abortus merupakan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sekarang dengan ragam alasan umumnya aborsi dilakukan di kalangan anak muda yang kehamilannya tidak dikehendaki, yang tidak melalui ikatan pernikahan yang sah, ataupun bisa juga dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan sebab terdesak atau darurat. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa pada umumnya merujuk kepada ketentuan hukum Islam, praktik aborsi adalah dilarang dan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup. Karena itu hukumnya sangat berat bagi siapapun yang melakukannya. Memang menurut saya juga mengenai aborsi ini tidak manusiawi, karena memang Tuhan memberikan ruh kepada manusia dan kemudian manusia semata-mata mengambil nyawa seorang bayi gitu. Jadi
ada calon bayi yang memang ada kehidupan, kemudian semata-mata langsung diaborsi gitu, diambil kehidupannya, bisa dikatakan gitu mungkin. Muhammad Meki Najiri menyatakan bahwa semua literatur hukum Islam dari berbagai mazhab yang ada sepakat mengatakan aborsi itu haram karena merupakan perbuatan aniaya dan sama sekali tidak diperbolehkan kecuali jika aborsi didukung oleh alasan yang benar. Jadi pendapat yang disepakati oleh fuqaha bahwa haram hukumnya melakukan aborsi setelah ditiupkan ruh dalam kurun 4 bulan. Didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 4 bulan masa kehamilan. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari, dalam bentuk nutfah, kemudian dalam bentuk alaqah selama itu pula, kemudian dalam bentuk mudghah selama itu pula, kemudian ditiupkan ruhnya kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan Tirmizi. Jadi dari hadis tersebut, aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram. Jadi melakukan aborsi setelah melewati 4 bulan itu diharamkan menurut hadis tersebut. Jika dilakukan sebelum 4 bulan itu dibolehkan begitu. Karena memang disebutkan haram hukumnya melakukan aborsi setelah ditiupkan ruh 4 bulan, berdasarkan pada kenyataan peniupan ruh terjadi setelah 4 bulan begitu. Kemudian bagaimana solusi mengenai tindakan aborsi? Jadi melalui tindakan aborsi, bukan melalui tindakan aborsi, dari aborsi kita bisa mencegah aborsi dengan yang pertama pendidikan seksual yang komprehensif dan akses yang mudah terhadap kontrasepsi sangat penting dengan memberikan pendidikan seksual yang baik dan memastikan kontrasepsi tersedia secara luas. Untuk menghindari aborsi, pertama bisa dengan pendidikan seksual. Yang kedua, menciptakan lingkungan sosial yang mendukung bagi perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak sah atau di luar nikah begitu. Jadi stigma sosial terhadap situasi ini seringkali membuat individu merasa terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Nah, sekian uraian tentang aborsi, pernikahan di luar pernikahan beda agama, dan bayi tabung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.